Nah, kita sudah berjalan di 4 minggu dalam khotbah berseri dari seri pendek kita, Does the Bible Say That? Atau apakah Alkitab benar-benar mengatakan hal itu? Ya, kita sudah 3 minggu belajar tentang kutipan yang terdengar benar, terdengar baik, tetapi sebenarnya tidak alkitabiah. Nah, minggu ini sebelum kita mulai saya mau menceritakan tentang seorang teolog bernama Eric Bargerhoff. Ia pernah menulis sebuah buku yang berisi survei tentang serangkaian ayat yang sering salah dipahami. Baik oleh orang percaya maupun orang tidak percaya. Dan saudara tahu apa ayat yang paling menonjol di dalam listnya? Boleh tebak? Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, Bargerhoff menambahkan dalam argumennya bahwa ini adalah ayat yang paling sering disalahgunakan di seluruh Alkitab. Mungkin saudara dan saya juga pernah menggunakannya. Kita sering mengutip Matius 7 ayat 1, kita mungkin pernah berkata, don't judge, jangan menghakimi. Mengapa orang suka menyalahgunakan ayat ini saudara? Karena dunia ini mengenal sebuah paham yang namanya relativisme moral. Apa artinya? Kebenaran itu relatif. Kebenaran itu enggak mutlak. Yang kamu anggap benar belum tentu aku anggap benar. Dan sebaliknya, yang aku anggap benar belum tentu di kamu benar. Jadi karena kebenaran itu relatif, janganlah kita menghakimi. Suka gitu ya saudara ya? Kita berkata, only God can judge me. Tenang, nanti di akhir dihakimi kok pasti saudara ya. Tapi saudara kita harus percaya, orang Kristen percaya bahwa ada kebenaran yang bersifat mutlak. Karena Allah yang kudus telah menetapkan satu tatanan ciptaan berdasarkan kebenaran yang tidak berubah. Saudara bayangkan kalau kebenaran itu relatif, maka kita nggak akan bisa menghentikan orang-orang untuk berbuat jahat. Sekarang dengan kebenaran yang mutlak saja, dengan hukum yang pasti saja, kita tidak bisa menghentikan orang-orang untuk berbuat jahat, apalagi kalau kebenaran itu relatif. Karena bagi seorang pencuri, yang dia lakukan adalah benar. Karena dia butuh. Aku butuh, aku harus mencuri untuk memenuhi kebutuhanku, untuk memenuhi apa yang aku mau. Ini benar buat aku. Dan saudara kalau kebenaran itu relatif, perhatikan ya, kalau kebenaran itu relatif, maka statement tersebut pun juga belum tentu benar, relatif juga. Bayangin ya kalau ada yang bilang kebenaran itu relatif, berarti yang kamu bilang itu relatif juga, nggak benar. Jadi ada suatu lubang yang besar dalam statement ini. Itulah sebabnya kita semua seharusnya tidak menganut paham ini, apalagi kalau paham ini sampai membawa kita memakai ayat Alkitab dengan cara yang salah. Jangan menghakimi karena kebenaran itu relatif. Jadi kita sama-sama mau pegang satu hal, kebenaran itu mutlak. Amin. Kebenaran itu mutlak. Tetapi saudara sebenarnya apa yang Yesus katakan di Matius 7, apakah benar-benar Yesus berkata jangan menghakimi, titik. Kita akan belajar itu sama-sama. Apakah itu yang Yesus katakan, jangan menghakimi, titik. Yang saya takutkan saudara kalau benar pesannya seperti itu, jangan menghakimi, titik. Maka kasihan teman-teman yang berprofesi sebagai hakim saudara ya. Karena mereka terus-menerus menghakimi. Kasihan saudara. Dan lebih lagi coba pikirkan, kalau Yesus mengatakan jangan menghakimi, titik, berarti saya akan berdosa kalau saya berkata hari ini Ray keren banget. Atau hari ini permainan drum Yoses mantap sekali, padahal dia tidak main drum ya saudara ya. Tapi main bassnya tadi oke, waktu ngisi tadi saya lupa di lagu apa ya, wah dia solo tadi saudara mantap sekali. Saya akan berdosa, kenapa? Karena sejatinya pujian juga berangkat dari sebuah penghakiman. Pujian juga berangkat dari sebuah penilaian. Benar atau benar saudara? Betul. Seringkali kita tuh bukan gak suka dihakimi. Kita gak suka dihakimi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena pujian pada dasarnya sekali lagi itu lahir dari penghakiman. Kalau saudara lihat suatu tim bola bermain dengan bagus, saudara bilang oh ini mainnya bagus banget. Dari mana? Dari sebuah penilaian, dari sebuah penghakiman. Nah jadi untuk melihat apa yang Yesus sebenarnya katakan, kita perlu melihat apa saudara? Melihat apa? Saya ulang lagi.
Tuh Nathan udah bilang tuh ya. Untuk melihat apa yang Yesus sebenarnya katakan, kita perlu melihat apa saudara? Apa Net? Konteks, pintar sekali saudara ya. Mari kita baca bersama-sama ayat kita hari ini dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. By the way judulnya adalah Don't Judge. Tapi ini kita mau tanya sama-sama, does the Bible say that? Matius 7 ayat 1 sampai 5, saya mau ajak kita baca bersama-sama. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Saudara yang warna biru, saya yang warna putih. Kita baca bergantian dengan sungguh-sungguh karena adalah firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. By the way saudara, ini adalah rangkaian dari khotbah di bukit. Dan bahkan kita tidak perlu membaca sampai luar Matius untuk memahami bahwa di dalam Matius 7 ini Yesus tidak berkata jangan menghakimi titik. Kenapa? Karena di ayat 6-nya saudara, kalau saudara teruskan di pasal 7 ayat 6, Yesus menghakimi loh. Ia berkata orang yang tidak menghargai kebenaran adalah seperti anjing dan babi. Dan di ayat 15 lagi-lagi Yesus melakukan suatu penghakiman ketika ia menyuruh kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ia berkata kamu dapat mengerti mereka dari buahnya. Dan saudara, untuk mengerti nabi-nabi palsu, untuk mengerti mereka dari buahnya, itu membutuhkan suatu judgment atau penghakiman. Itu membutuhkan suatu penilaian. Jadi bahkan tanpa keluar dari kitab Matius, kita tahu bahwa Yesus tidak hanya berkata jangan menghakimi titik. Karena kalau Yesus cuma mau ngomong jangan menghakimi titik, ayatnya cuma cukup di 1a saja. Matius 7 ayat 1a. Jangan menghakimi. Dan ironisnya itulah yang sering kita comot saja untuk bersembunyi dari dosa kita. Nah saudara, poin saya yang pertama adalah Yesus tidak melarang untuk berpikir kritis ataupun melakukan penilaian moral. Kenapa? Karena justru ini diperlukan untuk menavigasi dunia yang telah jatuh. Saudara, penghakiman yang alkitabiah adalah bagian dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Membantu kita mengevaluasi ajaran. Kita bisa melihat mana ajaran yang sehat bagi kita, mana yang tidak sehat bagi kita, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak. Dengan penghakiman yang benar. Mengevaluasi perilaku kita, kita tahu bahwa kita sedang salah. Dari penghakiman kita menghakimi. Bahkan hati kita sendiri kita tahu hati kita sedang motivasinya apa nih, dari mana? Dari menghakimi saudara. Karena tanpa itu kita gak bisa saling menegur dalam kasih. Tanpa itu kita nggak bisa melindungi jemaat dari ajaran sesat. Tanpa itu kita nggak bisa hidup sebagai garam dan terang dunia. That's why dalam dunia yang sudah rusak, penghakiman yang kudus bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Tetapi dipraktekkan seturut dengan firman Tuhan. Karena Yesus sama sekali bukan melarang kita untuk melakukan penilaian moral ataupun berpikir kritis. Justru ini diperlukan saudara. Jadi apa yang Yesus larang di sini? Kita kembali ke ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus memakai sebuah gambaran bahwa menghakimi itu seperti mengukur saudara. Dan by the way sampai saat ini kita pakai simbol timbangan ya saudara. Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan penghakiman. Kenapa? Ini menyatakan bahwa penghakiman harus pakai skala, harus pakai ukuran yang benar. Jangan sampai menimbang dengan timbangan yang rusak. Artinya jangan sampai menghakimi dengan tidak adil. Kalau saudara dengerin Selah tadi ya, seringkali kita begitu cepat menghakimi, mengkritik orang lain tetapi lambat dalam menghakimi dan mengkritik diri sendiri. Kalau kita buat salah kita suka bilang, cuman kesalahan kecil, wajar lah. Tapi kalau orang lain yang buat kesalahan tersebut kita bilangnya apa?
kesalahan kecil aja salah, gimana sih? Sama-sama kesalahan kecil tapi kita menimbangnya nggak adil. Timbangannya rusak saudara. Kita menghakimi dengan tidak adil. Kita juga pakai ukuran yang salah dalam menghakimi orang lain. Kita pakai ukuran apa? Perasaan kita, preferensi kita, favoritism kita. Banyak banget saudara. Makanya kalau kita menghakimi suka berbeda. Untuk orang yang kita suka, kita akan lebih mudah tutup mata. Tapi untuk orang yang kita udah sensi, dia mau ngapain aja, kita pasti hakimi. Atau saudara kita menghakimi orang yang bikin salahnya ke kita. Kalau bikin salahnya ke kita, kita langsung tunjuk dia, kamu salah, kamu gak benar. Tapi kalau dia bikin salahnya ke orang lain, orang yang bahkan kita tidak suka, kita bilang memang dia layak terima itu. Atau saudara, kita sering banget disetir sama perasaan kita. Kalau kita lagi nggak mood, wah kita gampang banget menjatuhkan penghakiman kepada orang. Tapi pas moodnya baik, bahkan kita bisa mentoleransi sebuah kesalahan. Atau bahkan kita sering menghakimi tanpa cari informasi lengkap. Kita langsung ajak orang untuk cancel orang lain. Kita bilang, wah si A ini kemarin habis utang. Kita langsung bilang, pasti buat judul ya. Padahal mungkin dia membutuhkan sesuatu dan bahkan mungkin kita sebagai saudara dalam Tuhan kita bisa pakai momen itu untuk menolong dia. Tapi yang ada kita tanpa mencari informasi, kita menghakimi dan bahkan kita kehilangan satu kesempatan untuk menolong dia di dalam bebannya. Dan ini yang Yesus larang saudara. Menghakimi dengan skala yang salah. Menghakimi dengan timbangan yang rusak. Menghakimi dengan tidak adil. Dan bahkan saudara Yesus dalam Yohanes 7 ayat 24 berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus tidak melarang kita untuk menghakimi. Tapi Yesus melarang kita menghakimi dengan tidak adil. Hakimilah dengan adil. Dengan skala yang benar, dengan firman Tuhan, dengan objektif. Tidak berdasarkan perasaanmu, gak berdasarkan favoritisme. Dan yang paling penting, jangan cepat menghakimi orang lain tetapi lambat untuk menilai diri sendiri. Jangan menghakimi dengan sembarangan. Seringkali kita menghakimi dengan sembarangan. Gegabah, kita cari-cari kesalahan orang. Kita arogan dan lebih condong mau menjatuhkan orang lain melalui penghakiman. Tanpa ada kemurahan hati, tanpa ada pengampunan. Saudara John Stott dalam komentarnya terhadap ayat ini berkata, perintah dari Yesus untuk tidak menghakimi ini bukanlah persyaratan untuk menjadi buta terhadap orang lain dalam kesalahan mereka. Tetapi lebih merupakan permohonan untuk bermurah hati kepada orang lain dalam kesalahan mereka. Hakimilah dengan adil berdasarkan apa yang jelas dan langsung dalam firman Tuhan. Dan kenapa Yesus memperingatkan ini? Dikatakan karena ukuran yang kita pakai juga akan dipakai untuk menghakimi kita. Sikap hati kita terhadap sesama adalah salah satu indikator dari kondisi rohani kita. Kalau kita nggak nunjukin belas kasihan itu menunjukkan bahwa kita jangan-jangan belum benar-benar mengerti apa itu belas kasihan Allah. Tapi kita perlu hati-hati untuk mengerti ini. Bukan berarti cara kita menghakimi akan menentukan hasil penghakiman kita nanti. Kalau kita adil menghakimi maka kita akan menerima keselamatan. Enggak saudara. Tapi lebih seperti ini. Bagaimana cara kita menghakimi akan mengungkapkan apakah kita benar-benar sudah memahami kasih karunia. Sudah memahami Injil. Orang yang tahu bahwa dirinya sudah diampuni akan bisa mengampuni dari kelimpahan pengampunan Tuhan yang ia sudah terima. Orang yang paham dirinya diselamatkan karena belas kasih Tuhan, bukan karena layak, akan juga menunjukkan belas kasihannya, termasuk di dalam menghakimi. Saya mau tanya kepada saudara, ada yang suka dihakimi dengan keras di tempat ini? Ada yang suka dihakimi dengan cepat tanpa informasi yang komplit tentang masalahnya? Ada?
Ada yang suka dihakimi berdasarkan preferensi, pendapat pribadi, favoritism. Saya nggak lihat tangan yang terangkat kecuali tangan saya, saudara. Karena saya mencontohkan. That's why jangan lakukan itu, saudara. Katakan tidak pada godaan untuk melakukan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena puji Tuhan, bukan dengan cara itu Tuhan menghakimi kita. Puji Tuhan, Ia tidak mencari yang salah dalam diri kita untuk menuduh kita setiap waktu. And by the way, itu yang iblis lakukan, menuduh kita setiap waktu. Ingatlah pada Yesus yang memandangmu dengan belas kasihan. Dan kita akan tahu bagaimana kita menghakimi orang lain juga dengan belas kasihan. Saudara, lihatlah mata Yesus yang lembut memandang hidup saudara. Dan kemudian lihatlah orang lain melalui mata tersebut. Melalui matanya. Saya percaya ketika kita melakukan itu, ini akan merubah kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain dengan tidak adil. And by the way, kalau saudara ingat seri Galatia, kita di Galatia 6 berkata, hakimilah dengan lembut, jangan kasar. Atau di Korintus berkata, jika ada orang yang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar. Dalam roh apa saudara? Kelemah lembutan. Dengan lemah lembut dan sabar. Hakimilah dengan murah hati. And by the way, seperti perumpamaan dalam Matius 18. Sebagai orang yang telah banyak diampuni atas kesalahan kita. Mari kita memakai setiap kesempatan untuk bermurah hati kepada orang lain di dalam kesalahan mereka. Bukan berarti, by the way, bukan berarti menutup mata ya saudara. Tetapi menghakimi dengan murah hati. Dan inilah Tuhan memerintahkan umatnya caranya untuk menghakimi. Kita harus menghakimi, tetapi juga kita harus melakukannya untuk tujuan yang konstruktif, untuk tujuan yang membangun. Saudara lihat Matius 8, 1 Korintus 5, Roma 12, Roma 14, Efesus 4. Semua bagian ini berbicara tentang menghakimi orang lain dengan cara yang baik untuk membangun orang tersebut di dalam Yesus. Dan hal itu hanya mungkin terjadi ketika kita menghakimi dengan adil dan benar juga rendah hati. Ketika kita mati bagi diri kita sendiri. Seperti Filipi 2 berkata, dengan kerendahan hati menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. And by the way, Yesus mengatakan dunia ini boleh menghakimi dengan cara yang tidak adil. Tetapi murid-muridnya harus menghakimi dengan cara yang berbeda. Saudara Charles Hodge berkata, tidak seorang pun dapat bersikap keras dalam penghakimannya jika mengingat bahwa mata Yesus yang lembut tertuju kepadanya. Kalau saudara mulai ada tendensi untuk menghakimi orang dengan sembarangan, menghakimi orang dengan tidak adil, saudara ingatlah mata Yesus yang lembut tertuju pada saudara. Dan pandanglah mereka melalui mata tersebut. Jadi poinnya adalah Yesus tidak melarang kita menghakimi. Yesus melarang kita menghakimi dengan sembarangan, gegabah, tidak adil, arogan, dan tanpa belas kasih. Lalu apa lagi yang Yesus larang di sini saudara? Ayat 3 sampai ke 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, Yesus memakai analogi untuk menegur orang yang menghakimi dengan apa? Munafik. Dikatakan, gimana sih kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok yang besar di matamu kamu gak bisa lihat. And by the way, selumbar ini adalah seperti serpihan kecil, seperti serpihan kayu gergaji yang habis digergaji saudara. Kita seringkali pengen keluarin selumbar dari mata saudara kita. Dan by the way itu bukan hal yang salah. Dan Yesus tidak melarang kita untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Tapi seringkali dalam melakukannya kita tidak lebih dulu mengeluarkan balok dari mata kita.
Dan logikanya saudara, kita nggak bisa keluarin selumbar itu dari mata saudara kita kalau masih ada balok di mata kita. Orang yang kelilipan nggak bisa membantu orang yang juga sedang kelilipan, saudara. Apalagi kelilipan balok yang besar. Ini sebuah analogi yang tepat juga di mana Yesus berkata yang ada di mata kita itu balok. Dan yang di mata saudara kita selumbar. Karena kenapa? Seringkali kita lihat sebaliknya. Kita lihat yang di mata saudara kita balok, yang di mata kita cuman selumbar. Cuman kelilipan. Kita seringkali melihat kesalahan orang lebih daripada kesalahan kita. Dan ini yang Yesus larang, saudara. Mari kita sama-sama ingat dan renungkan. Pernah enggak misalnya ada teman kita yang ngomong kasar. Kita bilang, hey, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Orang Kristen tidak boleh ngomong kasar. Kita tegur dia. Setelah itu kita buka handphone. Dan lihat chat dari seseorang. Tahu gak sih? Pets itu kemarin nyolong uang persembahan loh. Terus si Yeril itu kemarin pergi sama cewek lain sampai berantem sama Tata. Gila banyak banget gosip. Lu mau dengar apa lagi? Yang paling gong minggu ini. Saudara sedang berlaku munafik. Saudara melarang orang lain untuk berkata kasar tapi di baliknya saudara sedang memakai perkataan saudara untuk bergosip. Atau saudara pernah enggak dalam hati kalau dengar doa orang saudara koreksi secara teologis doanya saudara ya. Doanya WL-nya tadi kurang trinitarian nih. Gitu ya saudara ya. Atau ada teman saudara yang berdoa minta kesembuhan papanya. Doa kok minta Tuhan seperti itu. Doa itu bukan minta-minta tahu. Doa itu relasi tahu sama Tuhan. Bukan cuma minta-minta. Tetapi dalam kehidupan doa saudara, saudara cuma doa makan 3 kali sehari. Itu pun kalau ingat. Doa tidur juga jarang saudara. Lebih sering scroll TikTok terus ketiduran. Tapi saudara menghakimi doa orang lain. Padahal saudara gak punya kehidupan doa pribadi dalam hidupmu. Kita suka merasa paling terganggu sama dosa orang lain. Tapi lupa balok di mata kita saudara. Saudara menghakimi dengan munafik adalah cara untuk menikmati pembenaran diri tanpa rasa sakit sebuah pertobatan. That's the fact. Kita suka melihat orang lain lebih besar kesalahannya supaya kita merasa lebih benar. Jadi kita gak perlu merasa sakit ketika bertobat dari dosa kita. Saudara sungguh pertobatan itu sakit saudara. Karena kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus. Pertobatan itu penuh duka karena kita akan menyadari betapa kotornya kita, betapa menyedihkannya kita. Kita suka orang lain lebih berdosa dari kita. Kita suka merasa tidak berdosa atau minimal tidak lebih berdosa dari orang lain. Supaya kita gak usah merasakan sakit pertobatan. Aku cuma melakukan hal yang kecil. Kita menghindari pertobatan. Kita mencari pembenaran diri kita. And by the way, apa yang Tuhan mau ada dalam diri kita, saya mau ajak kita untuk baca bersama-sama supaya kita melek, supaya kita sadar diri dan bertobat. Matius 7 ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus berkata, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Tuhan mau supaya kita lebih dulu menanyakan ke dalam diri kita. Ketika kita melihat suatu dosa pada orang lain, Tuhan, apakah ini ada pada saya? Tolong saya untuk melihat hal ini dalam diri saya. Tolong saya untuk melihat balok di mata saya. Yesus bilang cek dulu dirimu. Bertobatlah dengan rendah hati dan sungguh-sungguh. Please keluarkanlah dulu balok dari matamu. Saudara berdoalah setiap pagi. Mintalah Tuhan untuk membantu kita melihat dosa yang mendukakan hatinya. Entah itu pikiran saudara, keinginan saudara, motivasi saudara.
perkataan saudara, perbuatan saudara, ataupun keputusan saudara yang didorong oleh kedagingan saudara. Akuilah saudara. Dan terimalah kasih karunia yang menutupi segala dosa di hadapan Allah yang kudus. Kasih karunia yang menyelamatkan kita dari penghakiman kekal yang sebenarnya pantas kita terima. Saudara, kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati, ini akan mengubah cara pandang kita terhadap orang lain di dalam dosa dan kesalahan mereka. Periksa diri kita, bertobat dari dosa kita. And then barulah bantu orang lain berbalik dari dosa mereka secara pribadi. Dengan murah hati sekali lagi, dengan kasih sekali lagi, dan dengan adil. Yesus berkata, kalau balok itu udah keluar dari matamu, kamu akan bisa melihat jelas. Kamu akan bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. That's why saudara, firman Tuhan itu berdampaknya ke aku dulu. Injil itu berdampaknya ke aku dulu. Baru kita. Baru mereka yang lain. Kenapa? Karena kita harus bertobat lebih dulu secara pribadi. Dan poinnya adalah Yesus tidak melarang kita menghakimi. Yesus melarang kita menghakimi dengan munafik hanya untuk merasa lebih benar. Ia mau kita lebih dulu memeriksa diri sendiri dan bertobat. Amin. Amin. So saudara, sekarang kita mengerti bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi, titik. So jika selama ini kita mengutip ayat 1a untuk bersembunyi dari teguran, untuk menjadi tameng bagi kita dalam melakukan dosa dan kesalahan, mari kita sama-sama bertobat saudara. Saudara bayangkan kalau omongan saudara dipelintir, saudara marah enggak? Marah. Dan saya percaya begitu pula jika firman Tuhan ditwist ke arah yang bukan maknanya bagi kepentingan kita. Itu juga mendukakan Tuhan. Jadi saudara yang selama ini memakai ayat 1a untuk bersembunyi dari teguran, dari penghakiman. Mari bertobat. Jangan anti penghakiman saudara. Jangan jadikan ayat untuk kepentingan kita. Jangan jadikan ayat untuk lari dari pertobatan. Boleh bilang kanan kiri, hakimi aku dong. Oke, pasti, bagus. Bagus, pasti. Dan saudara, sebaliknya, teguran bagi kita juga untuk yang suka menghakimi dengan tidak adil, dengan sembarangan, dengan arogan, untuk kepentingan sendiri, juga dengan munafik. Kita juga mari bersama-sama bertobat. Saudara, hanya satu yang dapat menghapus kemunafikan dalam menghakimi. Hanya satu yang bisa menggantikan keinginan menghakimi secara sembarangan untuk kepentingan sendiri. Apa itu saudara? Kerendahan hati. Yang datang bukan dengan pura-pura. Bukan dengan dipaksakan aku ini rendah hati, enggak saudara. Yang datang dengan mengingat kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Ketika saudara sudah mulai melangkah di jalan yang bernama superioritas, berhentilah sejenak saudara. Just stop for a while. Ingatlah siapa saudara. A justified sinners. Pendosa yang dibenarkan. Orang yang tidak sempurna, namun terus disempurnakan. Orang yang menerima anugerah. Stop for a while. Kalau tanganmu sudah mulai mau menunjuk orang dengan sembarangan, stop for a while. Ingatkan, oh I am a justified sinner. Saudara, hanya ketika kasih karunia terbit bagai matahari di hati kita, maka gelapnya kemunafikan dan kesombongan akan sirna. Dan hal ini saudara cuma bisa terjadi kalau kita merenungkan Injil. Merenungkan bagaimana kita seharusnya semua dihakimi dengan ukuran keadilan dan kesempurnaan Tuhan. Mengingat bahwa kita semua gagal dan harusnya melewati penghakiman itu kita menerima hukuman. Tetapi juga mengingat bahwa Yesus hakim yang sejati dan yang adil. Ia turun dari tahtanya dan naik ke salib. Bukan untuk menghakimi kita,
tapi untuk dihakimi menggantikan kita. Ia menanggung penghukuman yang seharusnya jatuh ke atas kita. Sehingga kita menerima takaran apa saudara? Yang harusnya kita gak terima, takaran anugerah yang melimpah. Dan hanya dengan mengingat ini, kita tidak perlu mengangkat diri atas orang lain dengan penghakiman yang sembarangan dan munafik. Dan hanya dengan mengingat ini, kita bisa menghakimi dengan benar, namun penuh anugerah. Sebagaimana kita yang berdosa sudah menerima anugerah di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau saudara lagi sudah mulai step untuk menghakimi orang lain dengan sembarangan, just remember this. Hakim yang adil, ia dihakimi buat saudara. Sehingga saudara gak perlu mencoba lebih benar dari yang lain dengan menghakimi dengan sembarangan. Saudara bisa menghakimi dengan penuh anugerah. Dan di sisi lain ketika saudara sudah mulai anti penghakiman, saudara gak mau merasa gak benar. Aku benar kok, jangan hakimi aku. Ingat juga ini saudara. Karena dengan mengingat ini saudara akan tahu kebenaran saudara bukanlah dari apa yang saudara lakukan, tapi hanya dari karya salib Yesus Kristus. Sehingga ketika saudara ingat ini saudara, ketika saudara dihakimi, saudara gak akan merasa hancur kok saudara. Saudara gak akan merasa tidak berharga. Karena saudara ingat, aku benar. Karena yang paling benar jadi dosa. Ia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya aku yang gak benar ini jadi kebenaran di hadapan Allah, di dalam Kristus. Sekali lagi Yesus tidak melarang kita untuk menghakimi. Tapi hakimilah dengan benar, dengan adil, dan dengan anugerah. Amin. Mari kita berdiri sama-sama.